Sejak 1958, NASA sudah jadi simbol utama keunggulan Amerika di bidang sains dan eksplorasi. Dan sampai hari ini, NASA sangat proaktif dalam menangani masalah keamanan cyber. Tapi tidak banyak yang tahu, bahkan terkesan ditutupi kalau situs NASA pernah dibobol pada tahun 2019 oleh seorang bocah berusia 15 tahun. Dan bocah yang membobol situs NASA itu adalah bocah dari Indonesia. Bukan cuma sekali dua kali hacker Indonesia membuat heboh dunia. Bahkan, Kevin Curran, profesor keamanan dunia maya di Universitas Ulster, menyebut kalau peretas Indonesia punya sejarah merusak situs web pemerintah, baik itu domestik maupun internasional. Salah satunya adalah HME17. Nama HME17 mungkin terdengar asing di telinga orang awam, tapi di kalangan para hacker, nama HME17 atau HME17 ini cukup disegani. Bahkan, dia dijuluki sebagai Master of Defacer dunia. Situs zone8.org melaporkan sebanyak 294.709 web pernah dilumpuhkan olehnya. Di antaranya 139.830 IP tunggal dan 154.879 device massal. Nama HME17 mulai tenar setelah berhasil ngacak-ngacak situs blogging WordPress pada tahun 2013 dan juga meretas ratusan ribu situs di dunia. Laman WordPress langsung membuat berita kalau HME17 dilaporkan telah merusak ratusan bahkan ribuan halaman web termasuk situs pemerintah. Dan disebut-sebut nih bertanggung jawab atas peretasan situs IBM, Microsoft, AVG, bahkan Siemens. HME17 juga pernah dilaporkan merusak situs pabrik pembuatan iPhone 5, Foxconn, dan menuliskan pesan kalau HME17 dari Indonesia telah meretas situs Foxconn dan memperingatkan Foxconn kalau sistem keamanannya sedang turun. Yang terbaru, HME17 disebut-sebut nih sebagai dalang di balik errornya sistem pertahanan udara milik Israel, Iron Dome, yang dikenal paling canggih di dunia pada 6 November 2023. Yang mana akibatnya, rudal yang ditembakkan Israel ke arah Gaza justru berputar balik dan menghantam Tel Aviv. HME17 memang sering meretas banyak situs. Tahu banyak ID dan password situs yang diserangnya. Tapi HME17 tidak pernah mempublikasikan atau menggunakannya. Motivasinya, HME17 hanya senang melakukan deface dan memajang wajahnya di halaman utama situs yang bersangkutan. Siapakah sosok asli di balik inisial HME17 ini? Sampai sekarang, informasi mengenai hacker yang satu ini masih simpang siur. Tapi kabarnya, HME17 mulai aktif loh di dunia hacking sejak tahun 2001. HME17 sering muncul di forum-forum yang berhubungan dengan cyber dan teknologi. Meskipun banyak situs atau blog yang menyebut kalau mereka telah berhasil mengungkap jati diri dari HME17, namun sekali lagi, konfirmasi tersebut masih terlalu abu-abu karena tidak ada bukti untuk ungkap siapa sebenarnya HME17 ini. Nama yang juga tenar dalam dunia hacking adalah Vulsactim. Pada April 2023 dikutip dari The Jerusalem Post, sekelompok peretas Indonesia yang menamakan diri Vulsactim meretas, mengunggah, dan membocorkan data stasiun pengisian bahan bakar, stasiun bus, dan penerbangan Israel. Vulsactim juga disebut meretas kamera keamanan rumah di Israel yang terhubung ke internet. Lembaga-lembaga Israel juga jadi korban dari serangkaian peretasan dalam beberapa minggu. Situs web Bank Israel, kantor pos, perusahaan listrik, dan aplikasi peringatan bahaya merah, dan beberapa situs menjadi offline. Kelompok hacker ini juga mengklaim berhasil mendapat informasi sensitif dari hasil peretasannya itu. Vulsactim kemudian menegaskan kalau yang dilakukannya hanyalah hal kecil dan peringatan awal. Peretasan dilakukan tak lama usai Israel menyerang Masjid Al-Aqsa pada awal April 2023. Peretasan diberi nama Operasi Israel yang ditujukan untuk mendukung perjuangan hak rakyat Palestina. Kalau kita bicara soal aktivitas dan Vulsactim,
Ini adalah kelompok hacktivist yang memang sering terlibat dalam berbagai serangan cyber. Mereka menargetkan situs web pemerintah sebagai balasan atas isu-isu sosial. Vulzak Team juga pernah mengacak-acak situs pemerintahan India sebagai balasan atas isu kebrutalan polisi dan perlakuan terhadap Muslim India. Sebelumnya sudah kita singgung soal bocah yang mampu membobol situs Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Bocah itu bernama Putra Aji Adari. Penampilannya seperti bocah pada umumnya, di mana sehari-hari bermain di warnet. Tapi, siapa sangka pada tahun 2019 saat masih duduk di bangku SMP, ia sudah berhasil membobol situs NASA yang dijaga dengan sangat ketat. Putra saat itu mengikuti sayembara atau program Bug Bounty Hunter, program yang diadakan NASA bagi siapa saja yang menemukan celah keamanannya dan memberikan laporan. Bukan cuma NASA, di tahun itu Putra juga sempat meretas server KPU. Menariknya, Putra tidak pernah belajar informatika secara formal. Ia justru belajar hacking secara otodidak sejak umur 12 tahun lewat Google, kemudian bergabung dengan sebuah komunitas. Sejak viral bisa membobol situs NASA, Putra mendapat panggilan dari banyak perusahaan perbankan untuk keamanan cyber. Bahkan punya satu proyek yang nilainya puluhan juta. Putra juga ditawari untuk bekerja sebagai Chief Technology Officer di salah satu perusahaan startup. Sekarang, Putra terus mengembangkan kemampuannya sebagai bug hunter dengan menyusup ke situs-situs tertentu dan selalu melaporkan kelemahan situs ke pemilik server atau biasa juga disebut white hacker. Putra bekerja di perusahaan swasta Indonesia dan beberapa proyek dengan instansi pemerintah. Ia juga merupakan seorang founder dan CEO di Cybertrend ID, sebuah platform untuk belajar mengenai cyber security. Tapi kalau kita bicara hacker kenamaan Indonesia, ada lagi nih nama Jim Geovedi. Namanya cukup terkenal di kancah dunia dengan kemampuannya yang di atas rata-rata. Pria kelahiran Lampung 1979 ini bukan cuma bisa mencuri data. Ia bahkan terkenal karena bisa memindahkan posisi satelit milik Cina. Kala itu, dia meretas satelit Cina untuk menguji sistem keamanan kontrol satelit dan melihat adanya kemungkinan untuk menggeser atau mengubah rotasinya. Jim Geovedi bahkan mengklaim bahwa ia mampu mengendalikan jaringan internet di seluruh dunia, bahkan mengalihkan lalu lintas datanya, mengamati lalu lintas data yang keluar masuk, dan memodifikasi semua transaksi keuangan. Sama seperti Putra, Jim Geovedi belajar secara otodidak, melakukan riset, sampai akhirnya bisa mencuat di kalangan sekuritas underground. Barulah pada tahun 2001, di mana sistem informasi belum masif seperti sekarang, Geovedi sudah banyak mendirikan perusahaan konsultasi, teknologi, informasi umum untuk lembaga pemerintahan, dan mendirikan perusahaan jasa keamanan. Pernah juga pada tahun 2004, diminta oleh KPU untuk mencari tahu pelaku penjebol pusat data perhitungan suara pemilu dan berhasil. Kabar terakhir, Jim Geovedi menetap di London dan sering diwawancarai tentang sistem keamanan satelit, keamanan perbankan, dan penegakan hukum. Satu nama yang juga sangat diperhitungkan dalam dunia hacker adalah Yogi Nugraha, atau dalam dunia cyber dikenal dengan username Bio666X. Di usianya yang baru berusia 19 tahun, Yogi pernah membuat Malaysia kalang kabut setelah berhasil mematikan jaringan internetnya. Pernah juga membobol jaringan militer milik Singapura. Banyak data penting milik militer Singapura yang dia dapatkan setelah Yogi meretas dan masuk ke dalam servernya. Namanya pun semakin dikenal sebagai hacker nasional dalam perang cyber melawan hacker Australia. Yogi berhasil meretas 1.700 website dan blogger Australia hanya dalam waktu 2 hari. Uniknya, Yogi ini tidak pernah belajar atau kursus secara resmi untuk bagaimana cara melakukan peretasan. Dia belajar secara otodidak dengan membaca berbagai sumber yang didapatkannya dari Google. Kalau kita sejak tadi sudah banyak bicara tentang white hacker, ada hacker asal Indonesia pernah jadi perbincangan pada 2017 karena jadi tersangka peretas situs tiket.com milik PT Global Network. Saat itu,
Tiket.com kebobolan dan mengalami kerugian yang mencapai 1,9 miliar rupiah dengan masuk ke dalam sistem penjualan maskapai Citylink. Ia adalah Sultan Haikal. Ribuan website sudah pernah dijebol oleh pemuda yang hanya lulusan SMP ini. Bahkan ia pernah membuat heboh dunia setelah meretas website resmi Big Hit Entertainment dan mengganti musik video BTS dengan video musik Twice. Haikal juga pernah meretas situs pemerintahan, bahkan situs Polri. Tapi aksinya harus terhenti setelah ketahuan meretas situs tiket.com. Haikal ditangkap petugas Direktorat Cyber Bareskrim Polri di rumah orang tuanya. Pemeriksaan polisi, setidaknya ada 4.600 situs yang telah diretas oleh Sultan Haikal. Haikal baru bebas pada tahun 2018 setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan. Kabarnya, setelah bebas dari penjara, Polri merekrut Haikal untuk membantu penegakan hukum dalam bidang IT.